Sejarah bulu tangkis. Olahraga yang dimainkan dengan kuk dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Dapat permainan yang disebut jianxi yang melibatkan pengguna kuk tetapi tanpa raket. Alih-alih kuknya dimanipulasi dengan kaki, objektif permainan ini adalah untuk menjaga kuk agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19, serta mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab itu, kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Puna. Permainan tersebut juga dikenali sebagai Puna pada masa itu. Para tentara membawa permainan tersebut kembali ke Inggris pada 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya kembali 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Sprat, seorang penyalur mainan Inggris, berjudul Badminton Bootloader A New Game atau Bootloader bulu tangkis, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau badminton house as the Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. 1. Peraturan servis bulu tangkis. Beberapa aturan servis. 1. Pada saat memukul, tinggi kepala atau daun raket harus berada di bawah pegangan raket. 2. Perkenaan kok harus berada di bawah pinggang. 3. Kaki kiri statis. 4. Kaki hanya bergeser tetapi tidak lepas dari tanah. 5. Rangkaian mengayun raket harus dalam satu rangkaian. 6. Penerimaan servis bergerak saat setelah servis dipukuli. 2. Garis lapangan untuk area permainan dan servis bulu tangkis. Untuk area permainan bulu tangkis, garis samping dalam dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan tunggal. Sedangkan garis samping luar dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan. Aturan ketiga, partai atau bentuk permainan bulu tangkis. Ada 5 partai dalam permainan bulu tangkis yang biasa dimainkan, yaitu yang pertama, partai tunggal putra, yaitu permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putra dengan seorang pemain putra dari lawan. Kedua, tunggal putri, yaitu permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putri dengan seorang pemain putri dari lawan. Kemudian yang ketiga, partai ganda putra, yaitu permainan dimainkan oleh 2 orang pemain putra dengan 2 orang pemain putra dari tim lawan. Dan yang keempat, ada partai ganda putri. Partai ganda putri itu permainan yang dimainkan oleh 2 orang pemain putri dan 2 orang pemain putri dari lawan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ada partai ganda campuran, yaitu permainan yang dimainkan oleh pasangan putra putri dengan pasangan putra putri dari tim lawan. Peralatan dalam permainan bulu tangkis. 1. Sutlai cokok. Sutlai cok yang digunakan dalam bulu tangkis terbuat dari dargabus yang dibentuk setengah lingkaran dan diberi bulu unggas. 2. Raket. Raket digunakan untuk memukul kok dalam permainan bulu tangkis. Raket harus memiliki berat kurang dari 150 gram. Yang ketiga, jaring. Net atau jaring terbuat dari tali yang halus dan berwarna hijau tua. Jaring yang digunakan dalam pertandingan bulu tangkis harus memiliki panjang net 610 meter dan lebar 76 cm. 4. Tiang dan tinggi net. Tiang jaring berbentuk bulat serta memiliki diameter 3,8 cm. Sedangkan untuk jaring harus dipasang pada ketinggian 1524 meter. 5. Lapangan bulu tangkis. Panjang lapangan bulu tangkis haruslah 13,40 meter, sedangkan ukuran lebar lapangan bulu tangkis adalah 6,10 meter untuk pertandingan kategori ganda dan 5,18 meter untuk kategori tunggal. Yang pertama adalah teknik dasar megang raket. Teknik dasar megang raket dibagi menjadi 2 cara, yaitu teknik dasar forehand dan teknik dasar backhand. Cara memegang raket dengan teknik forehand, yang pertama adalah gunakan tangan kanan atau tangan kiri untuk memegang raket. Untuk kepala raket pada teknik forehand adalah menyamping bola raket seolah-olah sedang berjabat tangan dengan posisi ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf V. Yang kedua adalah cara memegang raket dengan teknik backhand. Caranya kurang lebih sama seperti cara memegang raket atau teknik forehand. Perbedaannya hanya terletak pada posisi ibu jari yang digeser mendekati jari telunjuk.
melakukan servis. Teknik dasar overhead, teknik dasar smash, teknik dasar drop shoot, teknik dasar netting,